Kalau kamu menganggap itu salah, oke, jangan diikuti, tapi jangan dicela. Kenapa? Karena prinsipnya kan, ikuti yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau kamu mencela Yai Said Aqil, kamu ikut siapa? Kamu ikut ulama yang tidak setuju, oke. Apakah ulama yang tidak setuju itu mencela Said Aqil? Sehingga kamu ikutan mencela? Kalau jawabannya iya, kan kamu yang bilang, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Apakah sikap mencela ulama itu kamu anggap baik juga sehingga kamu ikuti? Contoh kita bilang ada perempuan cantik sekali. Kita bilang dia adalah rembulan. Kan semua sudah paham, tidak mungkin maksudnya dia itu bulan. Entah cabang mana, enggak. Pasti dia itu seperti bulan. Cuman kenapa dibuang sepertinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan menjelaskan bagaimana kita memahami dengan benar apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU, Kiai Said Aqil Siraj, dengan ungkapannya warga NU cabang Nasrani. Kita gunakan pendekatan ilmu balaghah di bab at-tasbih, ya. Di kategori at-tasbihul baligh, ya. Tasbih yang paling tinggi. Jadi tasbih ini adalah kita ingin menyamakan dua hal, ya, dalam satu sifat atau beberapa sifat, di mana dua hal ini tentu sesuatu yang berbeda. Misalnya ada laki-laki pemberani, mau kita samakan dia dengan macan. Kenapa? Karena sama-sama berani, maka kita bilang dia seperti macan. Itu bukan menyatakan bahwa dia macan, bukan. Tapi memiliki kesamaan dengan macan. Tasbih baligh sama seperti itu maksudnya, tetapi tidak menggunakan perangkat atau huruf yang menunjukkan kesamaan. Sehingga yang ada cuma dia dan macan. Kalimatnya menjadi dia adalah macan. Artinya sama, dia seperti macan. Kenapa? Karena ini babnya bab tasbih. Bab sedang mengumpamakan sesuatu, sedang menyamakan seseorang dengan macan. Bukan mengatakan orang itu adalah macan. Contoh kita bilang ada perempuan cantik sekali. Kita bilang dia adalah rembulan. Kan semua sudah paham, tidak mungkin maksudnya dia itu bulan. Entah cabang mana, enggak. Pasti dia itu seperti bulan. Cuman kenapa dibuang sepertinya? Karena benar-benar mirip gitu. Sehingga seolah-olah kita mengatakan dia bulan. Padahal maksudnya ya tetap dia seperti bulan. Ini berarti kan kita memahami lafaz tidak sama dengan yang tertulis. Yang tertulis dia adalah bulan, tapi maksudnya adalah dia seperti bulan. Nah, mari kita pakai teori ini dalam konteks omongan Kiai Said Aqil itu. Pak Listio bisa dikatakan adalah warga NU cabang Nasrani. Apakah berarti mengatakan bahwa Pak Listio ini warga NU? Saya kira enggak. Kenapa? Karena ada korina atau ada petunjuk, ada indikator-indikator sebelumnya. Yai Said ini sudah menceritakan Pak Listio itu dekat dengan ulama, menghormati ulama, rutin bersilaturahmi dengan ulama. Dan karakter seperti ini dimiliki oleh warga NU. Maka kita anggap bahwa pernyataan Pak Listio warga NU cabang Nasrani itu adalah Pak Listio ini seperti warga NU. Hanya sepertinya kita hilangkan karena ini masuknya kepada tasbih baligh. Sama dengan kita ngomong kamu macan. Maksudnya bukan kamu adalah macan, kamu seperti macan. Kamu bilang pada istrimu, istriku, engkau adalah matahari. Kan tidak mungkin itu maksudnya adalah matahari yang bersinar itu. Atau matahari mall itu, tidak mungkin kan. Tetapi pasti maksudnya adalah seperti matahari. Entah mungkin karena menerangi atau apa ya. Jadi biasa, orang ngomong seperti itu biasa kalau kita mengerti teorinya. Jadi kita anggap saja Pak Listio ini seperti warga NU. Ini saya menjelaskan seperti ini. Setidaknya saya bertanggung jawab ketika saya menyatakan itu tidak salah. Dan saya hanya ingin mengingatkan, jangan mencela ulama. Kalau saya ulangi lagi, kalau ulama tidak setuju dengan beliau, itu silahkan sesama ulama. Kalau kamu menganggap itu salah, oke, jangan diikuti, tapi jangan dicela. Kita ini sebagai orang awam, apa yang kita suka kita ikuti. Tidak kita suka, tidak boleh kita cela. Kalau ada ulama yang mencela itu, tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena mencelanya itu juga bukan hal yang baik. Sama dengan ini salah, itu tidak baik. Kita tidak boleh ikut. Ada ulama satunya yang mencela ulama ini, maka ulama ini kita ikuti ketidaksetujuannya, tapi tidak kita ikuti celaannya. Kenapa? Karena mencela tetap tidak baik. Jadi netizen, jangan mencela ya. Tidak akan pernah benar kamu mencela itu ya. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.